Halo Tisokom, ketemu lagi nih sama aku Agnes dan saat ini aku tidak sendirian. Kita akan ada podcast bersama dengan Bunda Dewi dari Jaspi ya Bun? Iya Mbak Agnes. Iya, dan kita akan bahas satu tema kita ya teman-teman di kesempatan hari ini atau saat ini. Tema kita adalah puber kedua. Ayo ya, dan kali ini ya Bun ya, kita akan bahas tentang puber kedua. Tapi sebelumnya gimana Bun kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lama kita nggak ketemu Bun. Iya betul. Udah berapa bulan ya? Iya. Akhir tahun ya. Akhir tahun kan ya, jadi udah 2 bulanan ya Bun ya. Siapa tahu nanti bisa sharing lagi gitu ya Bun ya. Ini sharing kita pertama ya sekarang ya. Di luar ya, di luar kantor ya. Iya bener, biasanya kita selalu dalam ruangan gitu ya. Kali ini kita coba ke luar ruangan gitu. Dan kita akan bahas tentang puber kedua gitu ya Bun ya. Pembicaraan yang cukup seru gitu, apalagi saat ini juga marak di masyarakat biasanya dikarenakan puber kedua nih. Ini pasangannya jadi ini karena puber kedua nah gitu ya kan ya. Nah sebenarnya puber kedua itu ada nggak sih Bun kalau dari kacamata psikologi gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau puber kedua itu secara medis nggak ada ya istilah puber kedua. Gitu, sebenarnya tidak ada ya? Nggak ada. Dalam kacamata psikologi secara ilmiah gitu ya, secara ilmiah mungkin tidak ada namanya puber kedua. Gitu. Tapi ini berhubungan dengan istilahnya krisis parubaya gitu ya. Nah biasanya yang disebut dengan puber kedua gitu tadi. Jadi krisis parubaya ini hubungannya pastinya ada secara psikologis dan fisik dan fisiologis ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cari-cari info gitu pasti ada nih istilah puber kedua dan tanda kutip yang di masyarakat dan terjadi gitu ya. Jadi biasanya kalau di masyarakat itu konotasinya kalau puber kedua itu dia lebih menjaga penampilan dan sebagainya, mungkin jatuh cinta lagi gitu jatuh ya, cinta lagi seperti ya. itu ya. Iya. Tapi sebenarnya hanya 10-20% saja ini yang mengalami seperti itu. Jadi sebenarnya dari banyak masyarakat di dunia ini gitu ya, hanya 10-20% saja yang mengalami yang namanya puber kedua ya. Iya. Dan dalam kacamata medis, dalam istilah medis sebenarnya nggak ada tuh namanya sebenarnya puber secara kedua, ilmiah tuh nggak ada namanya puber kedua. Tapi biasanya memang dihubungkan dengan tadi ya krisis parubaya. Artinya kalau istilahnya usia 40 sampai 50-an gitu ya. Ini mulai terjadi krisis parubaya yang biasanya dihubungkan dengan puber kedua. Karena tentu saja pada usia ini pastinya kan terjadi perubahan hormon. Nah, perubahan hormon ini kemudian berpengaruh juga secara psikologis. Jadi krisis parubaya ini bisa disebabkan oleh secara alami muncul gitu ya, atau hal-hal lain yang menyertai, misalnya kematian pasangan ataupun perceraian gitu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya tidak hanya secara alami gitu ya, tapi bisa disebabkan oleh hal-hal di luar dirinya. Iya, Bunda kan selama ini kan kalau kita berpikir adanya tadi Bunda mengatakan kalau ada hal-hal yang kemudian menyebabkan secara psikis begitu ya Bunda ya, di samping yang alami tadi mungkin karena ditinggalkan pasangannya atau karena perceraian, perpisahan, nah seperti itu. Tetapi ada juga yang masih berpasangan tapi mengalami yang namanya puber kedua. Nah, ini apa yang namanya puber kedua ini dikarenakan psikisnya kebosanan atau seperti apa Bun? Kalau yang biasanya kalau misalnya seperti itu ya, jadi puber kedua itu bukan puber kedua ya, jadi krisis parubaya yang kita sebut puber kedua ini artinya itu tergantung orangnya ya, maksudnya gini. Jadi ada orang-orang yang ketika usia segini, usia parubaya itu mengalami misalnya kurang percaya diri, nggak pede, mulai cemas gitu ya, muncul gitu ya, karena merasa kok lebih dekat kepada kematian gitu. Tapi di lain sisi ada juga kebalikannya Mbak, gitu ya, yang mungkin lebih percaya diri atau ingin menjaga penampilan gitu ya. Nah ini ada dua sisi yang muncul sebenarnya ketika krisis parubaya ini. Jadi mungkin saja ketika tadi ada yang masih bersama pasangannya gitu ya, mengalami puber kedua dalam tanda kutip, mungkin saja secara psikologis dia bisa jadi sudah mulai merasa bosan terhadap pernikahannya gitu ya. Artinya mungkin kalau kita sudah lama menikah itu kan terkadang kan perhatiannya sudah mulai biasa aja. Gitu jadi berbahaya ya. Semakin lama sebenarnya betul. Jadi mungkin biasanya kan sudah mulai biasa aja, bukan lagi yang
roman kayak pengantin baru dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin keinginan untuk tadi untuk diperhatikan, untuk tampil lebih fresh gitu ya, ini mulai muncul kembali. Itu bisa saja terjadi. Mungkin ini yang dimaksud dengan puber kedua yang di masyarakat awam konotasinya dengan tadi jatuh cinta lagi dan sebagainya begitu. Oh iya, jadi jatuh cinta lagi dan lain sebagainya. Tapi tadi ada batasan umur ya Bun ya, yang ada 20% sebenarnya orang itu mengalami yang namanya krisis ini tadi. Tetapi ada batasan umurnya begitu dah. Sekarang kalau kita lihat dalam permasalahan orang yang menganggap atau mengatakan puber kedua itu biasanya umur-umurnya juga masih muda begitu ya Bunda ya, belum sampai ke kepala 4 gitu ya. Tetapi kok rasa suka itu kok beralih ke orang lain. Berarti ini bukan krisis ya Bunda kalau seperti ini, atau masuk dalam krisis juga ya? Jadi kan biasanya krisis parubaya ini kan dihubungkan dengan fase perimenopause ya. Fase sebelum menopause. Nah, fase sebelum menopause ini kan setiap orang, setiap individu kan beda-beda ya, gitu ya. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan ada yang perimenopause dini gitu ya. Ada juga ada ya. Juga, gitu. Kapan itu Bun kalau perimenopause? Iya, jadi dia lebih cepat nih. Lebih cepat terjadinya perimenopause-nya gitu. Kan yang normal. Yang normal mungkin sekitar 40 sampai 50-an tahun gitu ya. Nah, itu kan yang normalnya yang biasa. Tapi ada juga yang perimenopause dini gitu. Nah, mungkin saja pertama dia sudah mengalami itu atau memang dia punya permasalahan yang itu tidak permasalahan kemudian tidak mendapatkan solusi dari pasangan sehingga mendapatkan solusi dari orang lain gitu ya. Ini bisa saja terjadi ya. Karena kenyamanan itu akan menarik dia gitu loh, seperti itu ya Mbak. Bahaya nih ya. Bahaya kalau begitu berarti kan ya. Jadi sebuah kenyamanan dalam sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ada hubungan lebih gitu ya, membuat kenyamanan itu menjadi lebih. Wah, ini pasangannya bisa ditinggal juga begitu ya Bun ya. Begitu sangat berbahaya sekali berarti ya Bun ya. Hati-hati ya. Kita harus hati-hati ya. Iya, untuk teman-teman juga harus hati-hati begitu ya. Dan kalau misalnya hal itu sampai terjadi Bunda, biasanya kan ini kebablasan nih misalnya tadi ya. Ini tadi kok rasa nyamannya itu ketika ngomong sama temen ini berbeda ketika ngomong sama pasangan gitu ya. Rasanya kok sama temen ini lebih nyaman. Nah, ketika itu udah mulai terjadi Bunda, ada rasa-rasa wah ini nih bahaya nih gitu ya. Apakah itu akan menyadarinya atau biasanya orang yang mengalami krisis ini menyadarinya tapi langsung terjang aja gitu ya Bun ya? Kalau saya termasuk orang yang meyakini bahwa kita sebenarnya sudah ada warning ya. Maksudnya ketika kita melakukan suatu kesalahan, itu kan seperti itu kalau kebablasan banget saya bilang itu kan sebenarnya kesalahan ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan sebenarnya di diri kita sendiri itu ada pengingat gitu. Kamu salah loh gitu ya. Sebenarnya kan begitu ya. Betul. Saya yakin banget setiap orang itu merasakan gitu karena di dalam diri seseorang itu pasti ada kebaikan dan keburukan gitu ya. Dan ada warning itu tadi gitu. Cuman kenapa kemudian menjadi kebablasan? Karena warning dirinya regulasi dirinya yang sebenarnya tuh sudah membisikkan kata-kata tadi jangan lo ini salah lo gitu ya. Nah itu diterjang aja, dia diabaikan gitu. Jadi warningnya itu diabaikan. Itu yang kemudian menjadikan tadi kebablasan banget bilang ya kata-katanya kebablasan gitu ya. Nah itu makanya kita harus peka gitu terhadap pengingat atau warning dari diri sendiri begitu seperti itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu ada warningnya, tapi tergantung kita peka atau enggak dengan warning itu. Ada yang malah diterjang gitu ya Bunda ya. Jadi sebenarnya mungkin pasti kita tahu kok merasakan bahwa ini kayaknya nggak boleh nih, tapi aku nyaman gitu ya sebenarnya itu ya. Jadi gitu dia denial bahwa ini nggak salah kok, aku cuman ngobrol aja, aku cuman cerita aja. Itu awalnya kan begitu ya Mbak. Iya betul. Seperti itu kan biasanya. Ya seperti itu dan akhirnya menyebabkan wah ini berbahaya nanti kalau misalnya ditindaklanjuti akan seperti apa begitu ya Bunda. Dan kalau misalnya krisis ini berhasil diatasi pada fase pertama nih Bunda, misalnya ketika usia berapa gitu merasakan yang namanya kurangnya perhatian atau tidak nyamannya ini, tetapi dia bisa mengatasinya gitu ya. Pada kesempatan yang lain, apakah ini akan terjadi gitu kan? Seperti watak atau sifat itu ya Bunda ya. Kan kita pernah ngobrol tentang sifat yang kalau namanya watak, sifat itu biasanya susah dirubah begitu ya. Cenderung menetap. Nah, apakah ini juga termasuk kategori yang cenderung menetap? Kalau ini tadi 10-20% orang saja yang punya gitu ya Bunda ya. Nah, ini menetap nggak Bun? Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah melewati dan dia berhasil
berhasil melewati itu, pada kesempatan lain kemudian misalnya kena lagi muncul gitu kembali ya. gitu Waduh, ya, iya, udah ada iya. warning lagi nih gitu. Seharusnya dia sudah belajar dari masa lalu bahwa aku waktu itu bisa kok melewati, harusnya ini juga bisa gitu ya. Jadi dia malah lebih aware gitu karena sudah pernah mengalami dan dia bisa melewati itu gitu. Dia lebih waspada, dia lebih perasa, dia lebih sensitif gitu bahwa oh ini kayaknya kalau dibiarin nggak boleh nih. Akan terjadi kembali ya hal-hal yang sebelumnya begitu ya. Jadi biasanya harusnya kalau dia sudah pernah mengalami dan bisa melewati, ini akan ketika mengalami kembali dia akan lebih bisa gitu, lebih bisa mengontrol, lebih bisa meregulasi begitu ya, seperti itu dibandingkan yang mungkin dia bablas aja gitu ya, bablas aja ternyata nggak ada masalah juga, bablas aja gitu ya. Bisa jadi kemudian mengulangi hal yang sama begitu, kecuali dia benar-benar menanamkan pada diri aku nggak boleh lagi seperti ini gitu, seperti itu. Iya, tapi beda lagi kalau misalnya itu warningnya atau mungkin itu dipaksakan berhenti karena diketahui Bun. Jadi karena ketahuan nih sama pasangan eksternal ya, bukan dari diri ya. Iya, jadi ada kan ya Bunda ya. Jadi mungkin ada tuh yang namanya krisis ini gitu sudah mengalami dan ternyata pasangannya sudah tahu. Akhirnya pasangannya yang nge-warning gitu kan ya. Jadi bukan keinginan diri sendiri, tapi dia pilih untuk berhenti waktu itu. Nah, kalau seperti ini bagaimana Bunda berarti? Untuk psikolognya sendiri gitu ya. Secara psikologi sesuatu motifnya itu dari luar, berarti dia perlu dukungan lagi dari luar nantinya gitu ya. Jadi bisa jadi naik turun tuh ya. Iya kan ya, bahaya ya. Tingginya naik turun. Jadi kalau misalnya tadi dari motif dari luar ini mendukung dia untuk cut begitu ya, maka dia cut. Tapi kalau misalnya tidak ada warning dari lingkungan, dari eksternal gitu, makanya dia boleh memilih kayaknya nggak ketahuan deh misalnya itu keduanya. Tapi makanya bagaimanapun segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Jadi motivasinya itu dari internal bukan eksternal. Kalau eksternal itu riskan sekali ya. Iya betul. Motivasi eksternal itu riskan sekali. Jadi sesuatu yang eksternal yang dari orang lain itu akan sangat riskan begitu ya Bunda ya. Kalau misalnya bukan kita sendiri yang dari diri kita sendiri yang ingin gitu, ingin jadi kalau misalnya kecuali kalau misalnya tadi dia pernah ketahuan nih suka sama orang misalnya pada usia krisis parubaya ini gitu ya, kemudian di-cut gitu di-cut secara eksternal gitu ya, dan dia menyadari bahwa itu salah gitu ya, dan istilahnya kalau dalam agama mungkin ada taubatan nasuha gitu. Taubat berarti ya. Mungkin beda kasus ya, beda endingnya begitu. Tapi kalau hanya sebatas karena ketahuan dari tanpa ada motivasi internal yang kuat, bisa jadi terulang kembali. Seperti itu. Kadang-kadang ada nggak sih Bunda kalau orang yang mengalami krisis ini kemudian dia tidak menyadari begitu. Jadi dia tuh anggapan sekelilingnya dia udah menyadari sebenarnya, tetapi yang bersangkutan ini tidak menyadari kalau sebenarnya dia sedang mengalami yang namanya krisis ini begitu. Tapi yang sekelilingnya ini malah merasa risih karena mereka sudah kayaknya ini seperti ini, wah ini nggak beres ini gitu kan ya. Tetapi yang bersangkutan ini bisa nggak sih kalau dia itu oh enggak ini nggak apa-apa, ini biasa aja kok. Nah seperti itu tuh itu sebenarnya dia menyadari sih Mbak. Menyadari ya? Pastinya cuman menyadari denial aja gitu. Kalau menurut saya menyadari tapi denial aja gitu. Sebenarnya itu sih. Oh, apa dia kalau misalnya menganggap semuanya adalah teman kan Bun ya? Jadi semuanya itu teman lah pokoknya. Aku positive thinking gitu ya. Positive thinking ya, masih menganggap diri positive thinking pokoknya begitu. Nah ini nggak mungkin ya Bun ya? Pasti ada. Kebanyakan yang saya temuin gitu ya, yang saya mengalami tadi fase puber kedua, yang konotasinya sudah kita ketahui gitu. Biasanya mereka sebenarnya menyadari sih. Menyadari tapi mungkin tadi pilih denial atau pilih stop atau pilih meneruskan. Gitu padahal kalau meneruskan nanti bahaya juga ya Bunda ya, kan ada beberapa orang yang akan dikorbankan, ada beberapa situasi yang akhirnya akan dikesampingkan begitu, padahal itu adalah penting-penting mungkin. Nah seperti itu hanya karena egonya sendiri begitu. Dan kalau misalnya itu terjadi Bunda sampai ini kemudian
terabas semuanya, akhirnya bersama gitu ya. Kemungkinan nanti akan melakukan hal yang sama gitu ya juga ya. Bisa jadi, Bisa jadi ya. bisa jadi akan terulang bukan ya. akhir itu ya. Ketika misalnya pada saat puber kedua ini pasangan itu jatuh cinta pada orang lain gitu ya, kemudian berpisah dan bersama dengan orang yang satunya gitu ya, bisa jadi terulang kembali di suatu saat gitu. Seperti itu. Dan pasangan kan kadang-kadang itu tidak tahu ya Bunda ya. Ini kan kita berbicara tentang kemudian pasangan kita harus seperti apa ketika si pasangan ini mengalami puber kedua. Apakah ada tanda-tandanya Bunda? Kalau misalnya ini pasangan sudah tidak pernah ngobrol, tidak pernah mengajak ngobrol atau seperti apa, tandanya ada nggak sih Bunda secara psikologis? Biasanya gitu? kan kalau puber kedua itu ditandai dengan dia misalnya yang mengalami itu lebih peduli terhadap penampilan. Ini yang mungkin yang kelihatan ya. Iya, yang kelihatan ya. Gitu ya. Lebih peduli terhadap penampilan. Yang tadinya mungkin cuek aja begitu kan. Sekarang kok lebih peduli ya terhadap penampilan gitu ya. Kemudian mungkin sudah mulai memperhatikan berat badan gitu ya. Walaupun gitu tidak selalu ya, walaupun kalau berat badan tidak selalu karena memang ada orang-orang yang sakit-sakit tertentu yang memang harus turun berat badannya gitu ya misalnya. Tapi lebih peduli terhadap penampilan misalnya gitu kan. Kemudian lebih saya memperhatikan apa ya? Ya secara fisik itu mereka lebih perhatian gitu ya, seperti itu. Kemudian lebih banyak beraktivitas di luar rumah misalnya seperti itu juga bahaya aktivitas tergantung ya komunitas yang diikutin yang mana nih. Kalau dari dulu yang sama sekali tidak punya terus sekarang ada begitu, nah itu gimana? mungkin kan berarti kan itu sudah terjadi perubahan perilaku. Kan kita kan melihat tanda-tanda itu kan dari terjadi perubahan perilaku ya, perubahan perilaku, perubahan aktivitas gitu kan, sebenarnya itu terlihat. Sebenarnya itu terlihat ya Bunda ya sebenarnya. Dan dari penampilan, kalau itu tadi secara fisik mungkin perubahan itu termasuk banyak dandan gitu juga ya kalau cowok mulai dicukur-cukur gitu ya. Ini bahaya berarti Bun. Padahal mau kelihatan bersih gitu aja. Ya kan tapi kan perubahannya drastis ya. Drastis ya. Jadi bukan hanya hari itu. Drastis. Ibarat kata ketika orang jatuh cinta akan melakukan hal yang tidak biasa dia lakukan gitu ya. Berjuta rasanya indah ya Bun. Jadi nggak ada nggak ada pahit-pahitnya ya. Lagi fase seperti itu. Lagi fase seperti itu. Ketika lagi fase seperti itu ya. Nanti kalau kebosanan ganti yang lain lagi ya. Wah bahaya nih. Bisa jadi begitu. Iya Bunda. Jadi ini yang bisa dilihat begitu ya ciri-cirinya. Kemudian kalau kita tahu nih ada ciri-ciri seperti itu kita ya. Si pasangan ini menyadari apa yang harus kita lakukan. Apakah langsung marah atau seperti apa? Tidak dong. Enggak dong. Kita nggak punya bukti sampai dia mengaku gitu. Nah berarti kan tapi kan kita tetap harus tetap harus waspada, aware lah. Itu mungkin sekarang istrinya kayaknya kok lebih suka pasangannya gitu, lebih suka kalau diperhatikan, maka perhatikanlah pasangannya gitu ya, sehingga perhatian kita itu bisa mengembalikan dia istilahnya. Bisa itu ya. Bisa di satu dua kasus bisa ya. Padahal banyak kasus sudah. bisa ya karena kan sebenarnya kan jatuh cinta berkali-kali dengan orang yang sama itu bisa dilakukan. Itu lagunya. Ya sengaja gitu ya. Itu sengaja jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama itu nggak lirik banget itu ya. Ngomong nih hujan ya Bun ya, suara kita kedengeran ya. Iya ya. Jadi kemungkinan bisa ya Bunda ya. Jadi kan ini ketika pasangan itu mulai berdandan gitu ya, kita juga berdandan dong Bun berarti. Mengimbangi ya. Iya, jadi mengimbangi ya. Jadi bisa kali ya. Jadi kalau pasangan berdandan wah mulai cukur kumis nih, aku juga potong rambut nih gitu ya. Jadi seperti itu cara mengatasinya, kita lebih perhatian lagi gitu. Lah kepada pasangan-pasangan yang bosan apa kabar Bun? Berarti kan kita harus mengembalikan masa-masa lagi dekatnya gitu ya. Waktu itu pernah kita lakukan gitu ya, maka bisa diulangi kembali. Maksudnya waktu zaman dulu PDKT gitu misalnya, yang waktu itu pernah kita lakukan. Main lompat tali atau apa bareng gitu. Kali aja teman SD Bun.
Iya, kan Oh, kan ya, bisa jadi. sama dewasa teman tua ya. Gitu. Bisa. Bisa kan ya, jadi teman kecil sampai tua bersama Iya, gitu ya, iya, bosan ya udah main tali lagi gitu ya. Film banget ya Mbak, teman Oh, kecil iya. menikah gitu. Siapa tahu ya ada juga seperti Ada. itu. Jadi lakukan hal yang mungkin dulu itu kenangan yang menjadikan jatuh cinta, ulangi lagi betul. gitu ya Bun ya. Iya, tetapi kalau diulanginya sekate-kate Bun, maksudnya nggak penuh gitu. Nggak bener. Maksudnya ini Setengah- ulangi setengah hati. setengah hati Ya, gitu. kalau setengah hati, ya itu ya agak bahaya ya. Agak bahaya tetap ya, karena orang yang seperti itu berarti dia memang membutuhkan perhatian yang lebih dari orang lain, Bun. Hmm. Bisa jadi nggak, Bun? Bisa jadi sih. Mungkin karena biasanya kalau pernikahan yang sudah lama tadi kan, tadi mungkin agak boring misalnya Iya. dianggapnya ya. Iya. Dianggapnya boring. Ya, jadi kita perlu usaha lebih keras ya untuk Iya. mengembalikan. Oh. Kalau misalnya terjadi. Tapi mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Karena kembalikannya kayaknya susah ya Bun kalau begitu, apalagi kalau yang pasangannya juga merasa sudah lama, sudah nggak ada keinginan lagi untuk romantis-romantisan. Kita udah usia segini biasanya kan ada ya Bun ya, karena pernikahannya sudah lama, sudah begini kok kamu itu tetap saja bersama dengan yang lain misalnya seperti itu. Yang ada malah kita marah-marah gitu ya. Pasangan menjadi marah-marah, akhirnya malah berpisah juga bisa ya Bun Bisa, ya. bisa. Jadi krisis parubaya itu kan memang tidak hanya tadi merasa ingin perhatian ya, Iya. tapi juga emosinya mungkin tidak stabil terutama perempuan karena perimenopause tadi ya, itu kan bisa saja emosinya menjadi tidak stabil. Oke. Tadi yang kita bicarakan di awal bahwa sebenarnya itu hanya 10-20% saja sih yang mengalami puber kedua ya, Iya. kalau kita bisa istilahkan gitu. Jadi kebanyakan ya dia biasa aja ya. Mungkin cuma bosan aja gitu ya lah ini ya, bosan aja sementara Oh, gitu ya, jadi tentatif gitu ya, bukan yang permanen. Oh ya, jadi jangan khawatir, cuma 10-20% saja yang mengalami puber kedua gitu ya, dan semoga pasangan kita dan kita tidak mengalaminya gitu ya. Siapa yang menyimak kita saat ini juga tidak mengalaminya begitu ya Bun ya. Mungkin ada close statement Bun untuk di akhir-akhir ya untuk teman-teman di Titik Solo. Jadi tadi ya, usahakan kita jatuh cinta berkali-kali. Gitu ya, iya. Lagunya yang romantis-romantis ya Bun. Iya, mau hujan ya. Hujan ya begitu. Iya, di style terus gitu ya Bun ya. Kadang-kadang orang kalau udah punya anak ini kemana-mana kan berlima, berenam sama anak gitu ya. Perlu kayaknya Bun berdua aja gitu Sesekali ya. boleh. Sesekali boleh ya. Jadi juga Nggak ada salah larangan satunya ya. ya. Sesekali. Silakan Bun kalau statement. Iya, jadi kalau kita bicara puber kedua itu maksudnya kalau kita bicara tadi secara medis sebenarnya tidak ada gitu ya. Jadi jangan mengatakan bahwa puber kedua ini selalu dialami oleh semua orang. Oh iya, usia biasanya cewek atau cowok Bun? Iya, semuanya, dua-duanya semuanya, bisa. dua-duanya bisa ya, dua-duanya. Keduanya bisa sebenarnya, karena kan perubahan hormon dalam usia parubaya itu dialami oleh semua, gitu. Tidak hanya perempuan atau laki-laki saja, Oh tapi iya. semuanya bisa. Sehingga, tapi di lain sisi kita tetap harus waspada, gitu ya. Waspada ya. Harus waspada karena ya bisa saja terjadi. Jadi jangan menganggap tidak mungkin, tapi juga jangan merasa khawatir, gitu ya, seperti itu. Jalani aja apa adanya dengan baik gitu ya, kemudian usahakan supaya tidak tergoda. Iya. Tidak tergoda Tidak tergoda oleh dan orang tidak lain. menggoda. Ya, oh iya benar. Benar ya. Seperti itu ya Mbak. Dan jaga pandangan kali ya Bun ya, jaga Betul, pandangan ya. jaga pandangan. Jadi tidak semua orang akan merasakan, tapi kita tetap perlu waspada. Begitu Mbak. Begitu ya, terima kasih Bunda. Sama-sama. Mungkin di lain kesempatan kita ngobrol tentang hal yang lain ya. Kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya di Titik Solo. Selamat sore. Sore.